Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Halo nakama semua, apa kabar dimanapun Anda berada? Selamat datang di channel gue, channel Farhan Rabani Derajat, yang selalu bahas cerita anime One Piece tiap akhir pekan. Pada video kali ini gue akan membahas video panduan lengkap One Piece pada episode chapter 1060. Yang akan memperlihatkannya betapa mengerikannya kekuatan dari pemimpin pemerintah dunia atau pemegang kunci pemerintah dunia, yaitu yang bernama Kaisar Emperor Im-sama. Oke nakama semua, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas reviewnya nakama semua secara bersama-sama dan lanjut berlayar pembahasannya. Di awal chapter nakama semua dimanapun Anda berada, kita akan diperlihatkan reaksi Luffy ketika mendengar kabar jika Sabo telah membunuh Raja Cobra, yaitu seorang raja di kerajaan Alabasta. Di situ juga kita melihat Luffy terlihat sangat marah dan merasa yakin 100% jika berita itu bohong, bahwa Sabo tidak melakukan hal sekeji itu. Kemudian di situ ada Robin yang setuju dengan pernyataan Luffy. Bagi Robin, tentara pasukan revolusioner maupun komandan dan jenderalnya selalu mengincar Tenryubito atau selalu melakukan pemberontakan perlawanan terhadap Tenryubito, bukan raja pemimpin negara. Lalu akhirnya Luffy memutuskan untuk pergi ke kerajaan Alabasta. Namun di sisi lain nakama semua, Zoro menjelaskan bahwa Raja Cobra telah mati dan tidak ada yang bisa mengubah itu sekalipun menuju ke sana. Sedangkan putri Raja Cobra yaitu Vivi Nefertari menghilang di daerah Marihyo. Kemudian nakama semua, Luffy berubah pikiran untuk menuju ke wilayah Tenryubito. Dan hal tersebut membuat Zoro tidak setuju, karena bagi dia jika pergi ke tanah suci Marihyo sama saja Luffy mati konyol. Nah, nakama semua dimanapun Anda berada, larangan Zoro ini semakin membuat Luffy marah. Karena di sini menganggap Zoro takut untuk menghadapi mereka bagi Luffy. Lalu nakama semua dimanapun kalian berada, kita bisa melihat dan menyaksikan beragam reaksi kru Luffy. Yaitu ketika saat mengetahui berita kematian Raja Cobra dan hilangnya putri Vivi Nefertari. Hampir kebanyakan dari kru Mugiwara Pirates memilih untuk setuju dengan tujuan untuk menyelamatkan Vivi dan kembali ke negeri Alabasta, di mana pada saat sebelum cerita time skip, Luffy berhadapan dengan mantan Shichibukai, yaitu sekaligus pemimpin organisasi kriminal Bark Works, yaitu yang bernama Sir Mr. Crocodile atau Mr. Zero. Karena di mata mereka, Raja Cobra dan Vivi selama ini telah baik terhadap mereka. Tetapi nakama semua, lagi-lagi Zoro keberatan untuk pergi ke tempat para Tenryubito. Di situ nakama semua Zoro berkata, "Apakah kamu memandang rendah Vivi? Kita semua tahu betapa kuatnya seorang wanita. Ketika waktunya tepat, kita akan melawan siapapun. Tetapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk menuju ke sana." Nah, nakama semua dimanapun Anda berada, Luffy yang masih tampak kesal mengejek Zoro dengan sebutan setan Onigashima. Benar-benar dua orang ini emang lucu dari awal sampai akhir, emang benar-benar kompak ya. Ampun dah. Poin selanjutnya yaitu mimpi besar Luffy atau impian Luffy. Di chapter panel ini juga Robin mengatakan bahwa selama di negeri Wano Kuni, negara Wano Kuni, telah banyak kejadian besar yang telah mereka lewatkan. Seperti telah dihapuskannya sistem Shichibukai oleh pemerintah dunia atas dasar ide Kolonel Smoker maupun Raja Kerajaan Alabasta dan Kerajaan Dressrosa karena penderitaan mereka selama dijajah dua mantan Shichibukai, yaitu Crocodile maupun Don Quixote do Flamingo. Lalu terbentuknya organisasi Cross Guild yang dipandu oleh Kapten Jaraquil Mihawk, Crocodile maupun Kapten Buggy. Dan juga telah lahirnya Kaisar baru atau Yonko baru.
Begitu pula dengan kematian Raja Cobra, yang diisukan Sabo lah sebagai pelakunya. Sehingga di dunia New World kita benar-benar telah berubah dan kondisi keadaan malah semakin kacau. Luffy mengatakan bahwa jika Sabo bukanlah pelakunya. Dan kembali lagi mengingatkan ketika nakama semua dimanapun Anda berada, kita diperlihatkan lagi sebuah cerita flashback saat Luffy, Ace, dan juga Sabo ketika masih kecil mengungkapkan cita-cita mereka. Di situ, nakama semua dimanapun Anda berada, Sabo dan Ace telah diperlihatkan oleh Oda Sensei apa cita-cita mereka, sedangkan Luffy tidak diperlihatkan nakama semua. Di flashback cerita inilah nakama semua dimanapun Anda berada, justru dalam hal ini membuat reaksi Sabo dan Ace terkejut ketika mendengar mimpi terbesar atau yang benar-benar membuat orang kaget dari Luffy. Dan kali ini di hadapan para krunya juga, Luffy mengungkapkan mimpinya, tapi lagi-lagi sang mangaka Eiichiro Oda cerita One Piece men-skip atau menyembunyikan mimpi Luffy yang sebenarnya dan memperlihatkan reaksi krunya yang terkejut dan ada pula yang tertawa. Apa sih yang dimimpi oleh Luffy sehingga orang-orang membuatnya terkejut? Atau Oda akan membuat kejutan yang mungkin bisa kita lihat ini mungkin mimpi yang akan menarik bagi pembaca atau penikmat cerita One Piece. Mungkin kita bisa tunggu di chapter-chapter selanjutnya untuk nakama semua dimanapun kalian berada. Menurut salah satu kru Luffy, si hidung panjang Usopp, apakah Luffy benar-benar berpikir seperti itu? Lalu, nakama semua, Luffy lantas menjawabnya, "Aku mungkin bisa melakukannya jika aku akan menjadi Raja Bajak Laut." Lalu, Usopp mengatakan, "Itu bukan ide yang akan dibuat oleh orang normal. Tidak apa jika kamu tidak memberitahu siapapun karena hal tersebut itu tidak mungkin." Lalu kata Luffy sendiri, "Kalau begitu, aku hanya memberitahu Akademi no Sense, Ace, dan juga Sabo." Lalu Robin yang penasaran menanyakan bagaimana reaksi mereka. Di situ nakama semua, Luffy menjelaskan dengan ekspresi yang mereka tertawa. Akagami Nasengs juga tertawa terbahak-bahak di dalam cerita flashback sampai dia menangis. Dalam cerita flashback tersebut, cerita pertama kali Luffy bertemu dengan Akagami Nasengs. Akagami Nasengs tertawa terbahak-bahak sampai dia menangis. Meskipun begitu, para Luffy saling mensupport apa yang telah diimpikan oleh Luffy. Meskipun hal tersebut terlihat mustahil. Selanjutnya nakama semua, poin cerita Sabo bukan pembunuh Raja Cobra. Di sini nakama semua, cerita panel ini beralih ke scene di mana diperlihatkan markas besar Angkatan Laut. Yang mana Angkatan Laut menyatakan Sabo Kaisar Api telah melakukan kontak kerajaan dengan kerajaan Kamabaka. Lalu, Angkatan Laut tersebut nakama semua sedang melacak keberadaan Sabo pada saat ini. Dan akhirnya nakama semua dimanapun Anda berada, keberadaan Sabo akhirnya dapat diketahui oleh pihak Angkatan Laut. Yaitu Sabo bersembunyi di kerajaan Lulusia. Kerajaan Lulusia ini merupakan kerajaan revolusi dari 8 bangsa di daerah New World. Yang terjadi nakama semua baru-baru ini, di mana merupakan tempat persembunyian untuk Sabo. Sehingga para Angkatan Laut langsung memberitahu para petinggi pemerintah dunia alias Gorosei mengenai keberadaan Sabo saat ini. Jadi mereka bisa tahu nih keberadaan Sabo sehingga Sabo diincar di kerajaan Lulusia. Nah, nakama semuanya dimanapun kalian berada. Cerita panel ini beralih ke Pulau Kamabaka. Di sana nakama semua, ada Koala selaku teman pasukan revolusioner Sabo, komandan, dan pasukan revolusioner lainnya, serta pemimpin revolusioner Monkey D. Dragon selaku ayah Luffy, masih menyimak penjelasan dari Sabo mengenai tentang kejadian insiden kematian Raja Cobra dari kerajaan Alabasta.
Sebelumnya nakama semua, Sabo meminta maaf atas apa yang terjadi. Namun ternyata nakama semua dimanapun kalian berada, dari pernyataan Sabo menyatakan bahwa Sabo bukanlah pembunuh Raja Cobra. Tapi nakama semua, menurut Sabo, di lokasi Marijoa ada sesuatu kejadian peristiwa yang luar biasa yang terjadi. Peristiwa apakah itu? Sampai-sampai membuat geger dan berita-berita ini menyebarkan bahwa Sabo bukanlah membunuh Raja Cobra. Mungkin kita bisa lihat di cerita chapter next One Piece selanjutnya. Poin cerita selanjutnya yaitu hancurnya kerajaan Lulusia. Nakama semua dimanapun kalian berada, cerita ini, panel ini kembali ke scene kerajaan Lulusia. Di situ nakama semua kita bisa melihat dan menyaksikan langit di sana mulai terlihat mendung. Dan terlihat juga nakama semua kita bisa melihat dan menyaksikan sebuah benda berada tepat di atas pulau kerajaan Lulusia. Di sisi lain nakama semua dimanapun kalian berada, kita juga diperlihatkan ada perseteruan antara warga dan raja kerajaan Lulusia yang bernama Seki. Di sini nakama semua, Raja Lulusia menginginkan agar sambungan telepon yang digunakan Sabo harus diputuskan. Karena bagi sang raja ini, jika informasi yang disampaikan oleh Sabo tersebar, nakama semua, maka mereka dengan ekspresi takut, kerajaan Lulusia ini bisa dihancurkan oleh para angkatan laut. Tapi nakama semua, warga yang mendukung Sabo, mereka melindunginya dan juga menjaga agar sambungan telepon tersebut tidak diputus. Dalam telepon tersebut, Sabo menyebutkan di dalam kastil singgasana, di dalam tahta tersebut, tahta yang hanya diperuntukkan untuk Raja Dunia. Namun, sebelum Sabo melanjutkan perkataannya, para Gorosei pemerintah dunia dan Kaisar Emperor Im Sama yang tidak ingin jika informasi tentang tahta yang kosong ditempati oleh Im Sama. Maka nakama semua, saat mata seram Im Sama menatap ke arah peta yang telah disilang, dan nakama semua, tiba-tiba sebuah gempa terjadi. Petir pun juga menyambar, lalu cahaya yang begitu terang tiba-tiba langsung menghancurkan pulau itu ke dalam, sampai ke dalam. Dalam sekejap mata, dengan kata lain, nakama semua dimanapun Anda berada, kerajaan Lulusia tiba-tiba dihilangkan dalam peta. Begitupun dengan semua penduduk yang ada di sana akan dilenyapkan atau dimusnahkan. Itulah kekuatan Im Sama. Dengan satu jentikan atau satu coretan dengan tatapan kedip mata yang tajam bisa menghancurkan satu pulau. Serem banget ya nakama semua. Kaisar Im Sama ini mengingatkan gue pada karakter Thanos dengan jentikan jari bisa menghilangkan Avengers, dan juga mengingatkan gue pada karakter Palpatine, salah satu kaisar galaksi musuh dalam segala film Star Wars yang menghancurkan Pulau Aldrian dengan kekuatan sinar laser satelit Death Star. Jadi ini benar-benar menakutkan kekuatan yang bersama ini nakama semua. Namun nakama semua dimanapun Anda berada, di chapter One Piece kali ini belum diperlihatkan bagaimana nasib dari Sabo. Apakah Sabo selamat atau tidak bersama penduduk kerajaan Lulusia? Karena nakama semua, ledakan yang ada di Pulau Lulusia begitu dahsyat sampai menciptakan gelombang yang sangat-sangat besar. Lalu cerita panel beralih beberapa hari kemudian yang memperlihatkan bajak laut kapten tercinta kita Monkey D. Luffy sedang mengalami masalah cuaca buruk. Di situ nakama semua, ada angin yang bertiup begitu kencang, bahkan gelombang laut pun juga semakin kencang. Menurut navigator dari kru Mugiwara Luffy, yaitu Nami, cuaca semacam ini menandakan sebentar lagi mereka akan mendarat di sebuah
pulau dengan kondisi kapal mereka, yaitu kapal Taosan Sani yang berombang-ambing. Dan hal tersebut nakama semua, di situ ada Jinbei selaku juri kemudi kapal bajak laut topi jerami langsung mengambil kendali kapal agar semua kondisi kapal tersebut baik-baik saja. Tapi tiba-tiba nakama semua, Sanji merasakan ada aura wanita yang sedang dalam bahaya. Kita tahu nih Sanji memang karakter yang mata keranjang di kru bajak laut ini. Bahkan Luffy juga melihat jika ada seseorang yang ada di pusaran itu, meski saya lihat ya nih ya, meski kebanyakan mereka yang tidak percaya, Zoro langsung menggunakan kekuatan dari pedangnya untuk membuat pusaran angin. Sehingga pada akhirnya nakama semua dimanapun Anda berada, kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa terlihatlah seorang anak kecil, dan rupanya nakama semua dimanapun Anda berada, itu adalah bajak laut Bonnie yang berubah ke dalam wujud anak kecil. Di sini nakama semua, kita juga melihat bounty Bonnie sebesar 320 juta BRI. Lalu di cerita selanjutnya, apakah reaksi Bonnie ketika ditolong oleh Luffy? Di akhir cerita chapter terakhir sebagai penutup, gue akan membahas mengenai Im Sama, yaitu karakter Im Sama. Karakter Im Sama adalah keberadaan yang tidak diketahui siapapun di dunia kecuali para Gorosei. Ini adalah berbau opini. Bisa benar, bisa juga salah. Oke, kita cekidot pembahasan opini kali ini ya nakama. Setelah melihat bagaimana dahsyatnya peringatan kecil dari Im Sama, maka wajar bagi kita mengetahui alasan kenapa sampai sekarang dari 900 tahun lalu pemerintah dunia tidak bisa dikalahkan. Bahkan pemimpin revolusioner Monkey D. Dragon sekalipun yang dikenal sebagai pejuang pasukan revolusi nomor 1 juga belum bisa memberikan perlawanan langsung terhadap Im Sama. Monkey D. Dragon pun juga bisa membuat Gorosei tersudut saat ini dengan perang gerilya, bukan nakama semua? Dan Dragon dan juga pasukannya juga? Itu pertanyaannya. Nah, dari jawaban gue ialah Im Sama tidak suka keberadaannya diketahui dunia. Dia ingin eksistensinya juga Gorosei saja yang mengetahui. Dia juga ternyata nakama semua musuh yang bergerak di balik layar, memberi titah untuk Gorosei dengan cara melenyapkan negara dan daratan dimanapun yang dia hendaki. Nakama semua, Im Sama ini memiliki kekuasaan yang mutlak, memimpin tatanan dunia dan mengatur eksistensi negara dan kehidupan manusia di bumi, lautan New World maupun sekitarnya, karena saking sakti dirinya. Contohnya saja nih ya nakama semua, karakter Dr. Clover dulu mungkin ingin membahas keberadaannya pada dunia, tapi akhirnya Profesor Clover gugur dalam insiden tragedi Ohara atau musnahnya para cendekiawan dunia, tempat di mana Pulau Nico Robin masih kecil berada. Dahulu, kemungkinan besar Joy Boy tak sanggup melawan Im Sama dalam sejarah kecilnya, sehingga dia membuat Rio Poneglyph untuk manusia di masa depan agar hati-hati melawan Im Sama. Maka ya nakama semua dimanapun kalian berada, Gorosei melarang keras manusia manapun mencoba membaca Poneglyph, apalagi manusia lain ilmu terjemahan bahasa Poneglyph. Im Sama sepertinya diciptakan Oda sebagai makhluk yang memberi hukuman pada kaum manusia yang membangkang padanya. Murka kecil Im Sama setara dengan matinya seluruh umat di Lulusia Kingdom. Atau jika menurut informan marinir, semuanya sudah musnah. Hal tersebut itu merupakan peringatan kecil bagi pasukan revolusioner
agar jangan macam-macam pada pemerintah dunia. Menurut dari opini gue, setelah lulus ya, ada kemungkinan besar target Im Sama adalah kerajaan Kamabaga Kingdom, karena di sini nakama semua dimanapun kalian berada. Gorosei mengunci 2 negara kerajaan yang dianggap berbahaya bagi pemerintah. Yang pertama, Lucia Kingdom atau tempat Sabo bersembunyi. Yang kedua, Kamabaga Kingdom atau markas besar sementara pasukan revolusioner. Bisa dikatakan Im Sama ini mirip dengan Raja Setan karena dia ada untuk menjadikan semua manusia sebagai hamba di bawah peraturan buatannya. Peringatan kecil dengan hancur negara, belum benua, dan separuh daratan bumi. Itu saja opini gue. Dan itu saja semua penjelasan chapter One Piece 1069. Semoga ini bisa dijadikan informasi atau cerita penghibur untuk kita semua. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa nakama semua.